Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, lanjutkan pelajaran kita dalam majelis tafsir. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita dalam memahami firman-firman-Nya yang mulia ini. Pada minggu yang lalu kita telah menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika iblis menipu Adam dan istrinya Hawa dan telah menggelincirkan keduanya dari surga dengan tipuan-tipuan mereka. Kemudian juga disebutkan bahwa Allah memberikan hukuman dengan mengeluarkan Adam dan juga iblis dari surga, kemudian menjadikan bumi sebagai tempat tinggal mereka sampai waktu yang ditentukan. Dalam ayat mulia ini kita telah singgung beberapa pelajaran dan hikmah-hikmah yang dapat kita pahami. Moga-moga Allah memberikan kekuatan kita untuk melanjutkan pelajaran kita berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Fatalaqa, di sini Allah menyebutkan ketika Allah Adam menerima kalimat-kalimat dari Rabb-Nya. Allah menilhamkan kepada Adam setelah Adam melakukan sebuah kesalahan, yaitu memakan buah pohon atau memakan pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian Allah memberikan rahmat yang lain kepada Adam, yaitu dengan membukakan taufik bagi dia untuk bertaubat. Maka Allah mengajarkan kalimat-kalimat kepada Adam yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah berlalu. Fatalaqa Adam min rabbih kalimatin. Ini kalimat di sini adalah berapa kalimat? Maksudnya ini Adam menerima berapa kalimat dari Rabb-Nya untuk bertobat kepada Rabb-Nya. Di antara kalimat tersebut, qabla hadhil kalimah mufassara biqaulihi ta'ala, bahwa kalimat ini jadi ada beberapa perkataan yang menerangkan tentang kalimat apa kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam untuk bertobat. Para jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang rajih dan paling kuat, adalah kalimat yang dimaksud dalam ayat ini adalah yaitu firman Allah berikutnya, qala rabbana zalamna anfusana, yaitu perkataan Adam dan istrinya, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yaitu keduanya berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan engkau tidak memberi rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini ayat yang mulia ini menyebutkan tentang yaitu keutamaan Adam, berbeda dengan iblis yang mana dia semakin yatamada, semakin berkesinambungan dalam berduhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat yang mulia ini, Adam diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengajarkan kalimat-kalimat yang membuat hapusnya dosa dan kesalahannya yang telah berlalu. Yaitu kalimat yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana pendapat para jumhur ulama, adalah kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sini adalah banyak pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa kita senantiasa hendaknya ketika melakukan kesalahan merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bapak kita Adam, nenek moyang kita Adam yang telah melakukan kesalahan, bahwa sini syariah taubah, yaitu dia syariatnya untuk bertobat bagi orang-orang yang dapat melakukan kesalahan atau keliru dalam tingkah lakunya, maka Allah pasti menerima taubatnya. Bahkan para ulama menjelaskan bahwa keadaan Adam, keimanan Adam sebelum bertobat lebih tinggi, keimanan Adam setelah bertobat dibandingkan sebelum bertobat dia lebih tinggi. Kenapa?
karena ketaatan dan iltija kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimiliki oleh Adam, menambah keimanannya dan menambah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ini, ayat ini adalah penafsiran tentang kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya dzalika an Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abi Aliyah wa Rabi' bin Anas wal Hasan wa Qatadah wa Muhammad bin Ka'ab al-Quradi. Pendapat ini menerangkan bahwa kalimat yang diajarkan Allah kepada Adam ketika Adam telah melakukan kesalahan adalah yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini pendapat para mufassirin, di antaranya adalah Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abi Aliyah, Rabi' bin Anas wal Hasan wa Qatadah wa Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi wa Khalid bin Ma'dan wa Atha al-Khurasani wa Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Dan juga pendapat ulama-ulama mufassirin yang lainnya. Ada pula pendapat lain yang meriwayatkan, yaitu kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam adalah anal qala Adam ya Rabbi khati'ati allati akhta'tu, yaitu ya Tuhanku, kesalahan yang telah aku lakukan itu sesuatu syai'un katabtahu alayya qabla an takhluqani, apakah itu sesuatu yang telah engkau takdirkan terhadapku sebelum engkau menciptakan aku, au syai'in abtada'tuhu min qibali nafsi, atau sesuatu yang itu timbul dari diriku sendiri. Kata Allah bal syai'un katabtuhu alaika, tetapi Allah mentakdirkan kepada Adam hal itu akan dilakukan oleh Adam. Kata Allah, itu telah aku tuliskan, telah aku takdirkan terhadap engkau qabla an akhlaqaka, qabla an akhluqaka, sebelum aku menciptakan engkau. Qala fakama katabtahu alayya fafirhu li, kata Adam, sebagaimana engkau telah mentakdirkan itu atau dosa itu terhadapku, maka ampunilah aku. Ini adalah perkataan ulama yang lain bahwa kalimat-kalimat yang dimaksud ini adalah perkataan yang ini. Fadzalika qaulu ta'ala, inilah yang dimaksud dengan firman Allah Ta'ala qa Adam rabbi kalimatin fataba alaihi. Ini pendapat yang lain. Pendapat yang pertama tadi mengatakan bahwa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam fatala qa Adam rabbi kalimatin adalah yaitu firman Allah yang ditafsirkan berikutnya, qala, keduanya Adam dan istrinya berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi ada pendapat lain mengatakan adalah riwayat ini. Ya, dan juga pendapat yang lain dari Ibnu Abbas mengatakan qala Adam alam takhluqni biyadika. Adam berkata kepada Rabbnya, ini Adam, Allah mengilham kepada Adam supaya dia bertobat. Adam berkata, bukankah engkau telah menciptakan aku dengan kedua tangan engkau wahai Rabb? Qila lahu bala, ya, aku telah menciptakan. Wa nafakhtu fiyya min ruhika, dan engkau telah menghembuskan roh dari ciptaan engkau. Qila lahu bala, ya. Wa katabta alayya an a'mala hadza. Qila lahu bala, dan engkau telah mentakdirkan bahwa aku akan melakukan hal ini, yaitu kesalahan ini maksudnya. Iya, ya. Qila lahu la bala. Qala afara'aita in tubtu hal anta raji'in ilal jannah. Kemudian Adam berkata, ya Tuhanku, jika aku bertobat, apakah engkau akan mengembalikan aku ke surga? Qala na'am, iya. Wa kadza rawa al-Aufi wa Sa'id bin Jubair. Ini pendapat ulama yang lainnya menerangkan bahwa maksud dari kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam adalah perkataan Adam tadi. Perkataan ini, pendapat ini pendapat al-Aufi, Sa'id bin Jubair dan Sa'id bin Ma'bad yang diriwayatkan oleh Hakim dalam dalam mustadraknya, yaitu yang diangkat ke Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu yang diriwayatkan sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tetapi ada pendapat-pendapat nanti yang menyebutkan, yaitu pendapat orang sufi, bahwa kalimat yang diajarkan oleh Adam itu adalah ketika Nabi Adam alaihissalam melihat sebuah tulisan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lalu dia bertobat bihaqi nabika Muhammadin, ya Allah tub alayya. Riwayat ini juga disebutkan oleh beberapa ulama, tapi hadis ini adalah hadis maudhu yang menjadi dalil orang-orang sufi untuk menegakkan bid'ah-bid'ah mereka, kesesatan mereka, yaitu dengan bertawasul dengan hak Nabi Muhammad SAW. Jadi kata mereka, Adam itu bertobat, diterima taubatnya. Kenapa? Karena dia bertobat atas nama bihaqi nabika, dengan hak Nabi engkau, bertawasul dengan
jah Nabi SAW. Jadi pendapat ini pendapat orang sufi yang mereka berdalil bolehnya bertawasul dengan jah Nabi atau bertawasul dengan hak Nabi engkau. Tapi hadis ini hadis maudhu. Jadi semua ahli muhadditsin mengatakan hadis ini maudhu. Jadi hadis maudhu. Dan juga banyak lagi kalimat-kalimat lain yang disebutkan oleh para ulama tentang kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam ini. Tetapi pendapat yang rajih adalah pendapat mengatakan bahwa kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Adam adalah qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Oleh sebab itu di sini ada pendapat mengatakan adapun apa yang diriwayatkan oleh Baihaqi. Jadi riwayat yang lainnya diriwayatkan Baihaqi tentang bertawasulnya Adam dengan hak atau jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang diriwayatkan oleh Baihaqi dan juga Hakim dan lainnya di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah dari Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW berkata, "Lamma jadi iqtarafa Adam khati'ah qala." Ketika Adam telah melakukan sebuah dosa atau kesalahan, dia berkata, "Ya Rabb, as'aluka bihaqqi Muhammadin." Aku memohon kepada engkau dengan melalui hak Muhammad, perantaraan hak bertawasul dengan hak Muhammad. Illa ma ghafartu li, yaitu supaya engkau mengampuni aku. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah berkata, "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan?" Jadi di sini juga seolah Allah bersifat apa namanya? Jahil gitu, enggak tahu. "Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu?" Wahai Adam, di mana kamu kenal itu Muhammad sedang aku belum menciptakannya? Qala ya Rabbi, innaka lamma khalaqtani rafa'tu ra'si. Jadi Adam menjawab, "Wahai Tuanku, ketika engkau menciptakan aku mengangkat pandanganku, yaitu fara'aitu ala qawamil arsy maktuban." Maka aku melihat dari tonggak-tonggak arsy itu tertulis apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu, jadi aku melihat tertulis di tonggak-tonggak arsy katanya tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fa'alimtu annaka lam tudif ila ismika illa habul khalqi ilaika. Maka aku mengetahui bahwa engkau tidak akan pernah mengganding sebuah nama, yaitu kepada sesuatu kepada nama engkau kecuali adalah makhluk yang paling engkau cintai. Faqala Allah Ta'ala, "Sadaqta ya Adam." Maka Allah berkata, "Benar engkau ya Adam. Innahu la habbul khalqi ilayya." Memang Muhammad itu adalah makhluk yang paling aku cintai. Wa idza sa'altani, lalu berkata, jika engkau meminta kepadaku bihaqqihi dengan perantaraan hak Muhammad, itu ghafartu laka, aku akan mengampuni bagi engkau. Ini hadis yang menjadikan dalil oleh orang-orang sufi bolehnya bertawasul dengan hak Nabi Muhammad SAW. Jadi kata mereka, dan kita katakan tadi wah hadis ini ada hadis maudhu. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Hadis ini hadis maudhu termasuk Rahabi, Syekh Islam Taimiyah dan juga muhaddis muasir Syekh Nasruddin Albani dan para ulama-ulama yang lainnya mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis, yaitu hadis dhaif dan hadis maudhu. Nah, ini dalil orang sufi mengatakan bahwa Adam diterima tobatnya dengan lantasan dengan alasan dia itu bertawasul dengan hak Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis maudhu yang mereka jadikan sebagai pegangan untuk mempertahankan bid'ah dan kesesatan mereka orang-orang ini. Kemudian walaula Muhammadun ma khalaqtuka. Jadi di antara isi hadis ini dikatakan, jikalau bukan karena Muhammad aku tidak akan menciptakan engkau. Sedangkan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menjadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah, bukan untuk Muhammad. Jadi ini hadis ini isinya pun banyak kebatilan. Sementara di sini juga disebutkan ketika Adam diciptakan, Adam melihat ke arsy, melihat tertulisnya Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan Adam melalui pelajaran yang kita baca kemarin adalah dia itu diciptakan di mana? Di bumi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu khairu yaumin talaat alaihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit di atasnya adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah. Pada hari Jumat Adam itu diciptakan dan pada hari Jumat juga dia dimasukkan ke dalam surga. Dia diciptakan di bumi baru dimasukkan dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Jadi dan juga pada hari Jumat juga dia Adam itu dikeluarkan dari surga. Nah, kemudian wala taqumus sa'a illa yaumul jum'ah. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan ada riwayat lain
Adam pun melakukan kesalahan ini, memakan buah pohon yang di surga itu juga pada hari Jumat. Tapi dalam riwayat Muslim sebutkan hal-hal yang kita sebutkan tadi, yaitu Adam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan dalam surga hari Jumat, dikeluarkan dari surga hari Jumat, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Ini dalil menunjukkan. Kemudian ketika Allah berkata kepada malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah, karena itu Adam itu pertama diciptakan di bumi, lalu baru setelah itu diciptakan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan juga kita bacakan kepada pendapat para mufassirin, apakah Adam itu diciptakan di surga atau dia di bumi. Menurut zahir ayat yang kita bacakan kemarin adalah bahwa Adam itu diciptakan di bumi, lalu setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ini hadis yang kita katakan tadi, yaitu hadis maudhu' tadi, diriwayatkan oleh Hakim dan lainnya. Dalam hadis ini terdapat namanya seorang rawi namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Yang hadis ini adalah warau tabrifihi man lam a'rifhum. Jadi juga di dalam hadis ini juga hadis yang ada antara rawinya hadis yang majhul, yang mana Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini didhaifkan oleh para ulama. Dan lain termasuk Al-Hakim sendiri yang menyatakan bahwa hadis ini adalah sahih. Kemudian ajul inna kalimat allati talaqaha Adam, ini ajal innal kalimat, jadi memang kalimat yang diterima oleh Adam dari Rabbnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wala ibrata liman khalafa dzalika li'anna al-hujja bima yuthbitu 'anis sahaba wa 'anis salafil umma wa immatiha. Dan tidak perlu melihat pada pendapat-pendapat yang menyalahi ayat tersebut. Wala yajuzu tafsirul Quran bi aqwali zada aw mawdu'a la tuthbitu an inda ahli ilmi, dan tidak boleh menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat-pendapat yang ganjil atau hadis maudhu'. Inilah pendapat yang disebutkan oleh muhakkik di sini, itu wal hadis wa immatul tashih wa tarjih kama yansibu aidan hikayah ila Malik, dan juga ada hikayah di lainnya tentang dalil-dalil orang sufi membolehkannya bertawasul dengan hak Nabi Muhammad SAW. Dan kedaifan hadis ini banyak sekali, barangkali dalam pelajaran ini tidak akan kita ungkap, yaitu tentang di mana saja bentuk-bentuk kelemahan dan kedaifan hadis ini, bahwa dihukum oleh para ulama bahwa hadis ini adalah hadis maudhu'. Inilah bahwa kita di sini kita dapat patalaqa Adam min rabbih, yang mana Allah di antara rahmat Allah, oleh sebab itu ayat ini ditutup dengan kata-kata dengan nama Allah, yaitu wat tawwabur ar-rahim. Kita katakan tidaklah sebuah ayat ditutup dengan Asma'ul Husna kecuali Asma'ul Husna tadi menjiwai, memaknai, ada hubungan maknanya dengan konteks ayat itu sendiri. Oleh sebab itu Adam menerima kalimat dari Rabbnya, fatalaqa Adam. Jadi fataba alaihi, lalu Allah dengan perintahan kalimat tadi Allah menerima taubat kepada Adam. Jadi di sini termasuk bagi kita apa? Yaitu pelajaran hendak dicontohkan oleh Allah bagaimana jadi hamba yang soleh apabila melakukan kesalahan dia bertobat kepada Allah, dan juga di sana terdapat bagaimana pelajaran bagi kita bahwa Allah man taba taballahu alaihi, siapa yang bertobat pasti diterima tobatnya oleh Allah. Jadi oleh sebab itu banyak dalil-dalil melarang kita, yaitu wala taqnatu mir rahmatillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah, karena ada syaitan akan mewajibkan kepada kita, yaitu umpamanya, oh untuk apa lagi kamu bertaubat? Kamu sudah banyak melakukan dosa, mana mungkin Allah menerima taubat kamu? Ini adalah bisikan-bisikan dan tipuan-tipuan iblis, syaitan kepada kita supaya kita tidak bertobat. Karena bertobat itu adalah merupakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu hendaknya kita jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu diriwayatkan ada sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW menceritakan kana fi man qablakum, jadi orang-orang sebelum kalian, yaitu ada seorang laki-laki rajulun qatala tis'ina nafsan, dia membunuh 99 jiwa. Lalu datang kepada orang rahib ini ahli ibadah, tetapi dia tidak punya ilmu. Dia katakan hal li min taubah, jadi bertanya kepada rahib ini, dia mau bertobat nih orang ini, sudah begitu besar dosanya. Lalu dia berkata, di mana Allah bisa mungkin menerima kamu bertobat? Kamu sudah bunuh 99 orang. Tak mungkin Allah menerima taubat kamu. Jadi karena rahib ini tidak punya ilmu,
Jadi hanya beribadah saja, lalu dia cukupkan 100 dengan rahib tersebut, dibunuh rahib tersebut. Lalu ditunjukkanlah dia kepada seorang alim, lalu dia berikan ma ladzi yahul bainaka wa bainallah wa bainat taubah. Tidak ada yang dapat menghalangi antara engkau dengan Allah, menghalangi antara engkau dengan taubat. Ya, tapi dikatakan bahwa kamu itu berada di tengah-tengah kaum yang jelek, yaitu masyarakat yang rusak. Lalu diberikanlah tuntunan, anjuran kepada dia supaya dia berhijrah ke tempat yang lain, bertobat, dan supaya tidak lagi terulang perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Nah, lalu dia berhijrah dan meninggal di pertengahan jalan. Lalu Malaikatul Rahmah dan Malaikatul Adab berbeda pendapat. Malaikatul Adab mengatakan ini orang ini adalah termasuk orang-orang yang diazab. Malaikatul Rahmah enggak, orang ini termasuk orang yang masuk ke dalam dapat rahmat. Lalu Allah mengutus malaikat menghukum di antara keduanya. Kemudian Allah menyuruh bumi yang tempat arahnya berhijrah, dalam sebuah riwayat mendekat, atau riwayat lain disebutkan bahwa ketika diukur dia mendapati sejengkal lebih dekat kepada arah yang dia mau berhijrah, dia mati di pertengahan jalan. Ada yang mengatakan tapi yanu'u bi sadrihi, ada yang mengatakan karena dia menelungkup dadanya, arah dia menelungkup itu ke arah dia mau berhijrah tadi, lebih menang dari daerah yang ditinggalkannya. Oleh sebab itu Allah menghukum, memberikan kemenangan, keputusan untuk Malaikatur Rahmah, maka diambil oleh Malaikatur Rahmah. Ini beberapa pelajaran dalam hadis ini, bahwa jangan kita bertanya kepada orang yang tidak berilmu, yang tidak mengetahui bagaimana hukum-hukum Allah terhadap orang yang melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan juga dapat di sana kita sebutkan bagaimana luasnya rahmat Allah, dia menerima taubat. Dan juga ada pelajaran bagi kita bahwa cara bertaubat adalah yaitu meninggalkan julasa asu, menghindari teman-teman yang biasa melakukan kesalahan tersebut. Karena adalah almaru ala dini khalili, karena manusia ini berada atau dipengaruhi oleh, itu akan berada di atas agama temannya, maksudnya akan berkebiasaan mereka. Oleh sebab itu orang tua kita sering menasihatkan, berteman dengan pencuri kamu akan jadi pencuri. Itu oleh sebab itu berteman sangat besar sekali pengaruhnya kepada kita. Oleh sebab itu selayaknya kita mencari yaitu teman-teman yang baik. Demikian pula Rasulullah SAW menyontohkan teman yang baik, teman yang yang jelek seperti adalah teman yang baik bagaimana orang yang menjual minyak wangi, yaitu kabai' al-itir, yaitu atau baitib, sebagaimana penjual minyak wangi. Jika dia tidak memberi engkau ataupun engkau tidak membeli darinya, kamu akan mencium bau yang baik, baunya wangi. Tapi kalau kamu berteman dengan orang yang jelek, kata Rasulullah, kana fi khilqir, ada bagai umpama orang yang pandai besi. Pandai besi ini bagaimana? Yaitu imma ayuhrika thawbaka au tajidu minhu rihan kariha. Imma kadang-kalanya percikan apinya akan membakar pakaian kita kalau kita duduk-duduk dekat dia, atau kita akan mendapat bau yang tidak enak karena besi setelah dibakar kan dicelupkan ke air. Itu menimbulkan bau yang bagaimana? Yang sangat menyakitkan baunya. Oleh sebab itu diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Jadi teman sangat berpengaruh sekali. Oleh sebab itu ketika seorang tadi yang telah membunuh orang tadi dinasihatkan untuk meninggalkan berhijrah dari orang-orang yang memang orang kampungnya rusak, untuk berhijrah ke daerah yang lebih baik. Inilah kita katakan bahwa di sini dari pelajaran kisah Adam ini banyak sekali kita dapat. Pertama adalah masyru'ati taubah. Dia syariatnya bertaubat bagi orang-orang yang melanggar, yang dapat teledor, yang tertipu oleh iblis atau syaitan, bagi dia terbuka pintu taubah kecuali telah datang dua hal. Pertama apa? Idza gharghara, apabila napasnya sampai di kerongkongan, memang taubatnya tidak diterima lagi. Atau ketika telah terbitnya matahari dari barat. Sebenarnya kata Rasulullah SAW, la tanqati at-taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidaklah ditutup pintu taubat kecuali telah terbitnya matahari dari barat. Oleh sebab itu, di antara pelajaran dari ayat yang sedikit ini kita ambil adalah masyru'iyatut taubah, yaitu bagi seorang hamba anak Adam dicontohkannya tingkah laku orang tua kita ini Adam adalah supaya kita mengikutinya. Kemarin kita disebutkan di sini sifat-sifat malaikat, sifat-sifat Adam, disebutkan sifat-sifat iblis adalah untuk kita mengambil pelajaran. Ketika kita mendengar sifat-sifat iblis, untuk kita jauhi. Ketika kita mendengar sifat-sifat malaikat, taat dan mau sujud kepada Allah.
kemudian patuh kepada Allah, kemudian kita mendengar bagaimana Adam, pelajaran apa kita ambil ketika Adam melakukan sebuah kesalahan, bagaimana bahwa setiap dosa membawa akibat yang jelek bagi manusia. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat mulia ini. Fataba alaihi, maka Allah menerima taubat terhadap Adam. Kemudian tidak disebutkan di sini istrinya. Bukankah Hawa juga tidak bertobat? Tetapi di sini ulama menyebutkan Hawa tabi' li Adam. Dia itu mengikut tentang Adam, bukan berarti Hawa tidak bertobat di sini, tetapi dia karena di sini dalam konteks adalah karena Adam, karena wanita mengikut kepada laki-laki. Kemudian nanti akan disebutkan yaitu bahwa Allah menerima taubat di atas keduanya. Innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian ditutuplah ayat ini dengan nama Allah At-Tawwab Ar-Rahim, yang maha penerima taubat, yang maha pengasih atau maha penyayang. Nah, oleh sebab itu kita katakan tadi, kenapa Allah menutup ayat ini dengan namanya At-Tawwab? Karena konteksnya adalah rangka memotivasi seluruh umat manusia atau orang mukmin untuk bertaubat. Allah maha penerima taubat. Kalau kita lihat manusia-manusia sekarang ini, kalau kita salah meminta maaf pun dia tidak mau ngasih maaf. Oleh sebab itu terdapat dua pelajaran bagi kita ini, bagi hamba-hamba mukminnya, hendaklah kita bersikap pemaaf. Allah yang memberi rezeki, yang berkuasa atas seluruhnya, tidak sombong, tidak angkuh kepada hamba-hambanya, malah mau menerima taubat hamba-hambanya. Oleh sebab itu wal afina 'anin nas, disebutkan di sifat-sifatnya. Antara itu apa awal ayat menunjukkan? Wasari'u dalam wasari'u ila maghfiratillah, ada ayat lain. Wasari'u ila maghfiratillah al-jannati udidat lil ladina. Apa bunyi ayatnya? Yaitu bahwa Allah wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin 'arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Kemudian disebutkan alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbika wa jannatin 'arduha samawati wal ard. Bersegeralah kalian kepada ampunan Tuhan kalian. Termasuk dalam konteks yang sedang kita bicarakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbika. Yani wa jannatin 'arduha, dan surga yang mana bersegera bertaubat memohon ampun, berarti kita sudah bersegera untuk mencari surga. Wa jannatin 'arduha samawati wal, keluasannya meliputi langit dan bumi. Yaitu aidas lil muttaqin, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Di antara sifat orang bertakwa apa? Cepat bertobat kepada Allah, ya, cepat melakukan kesalahan. Kemudian aidas lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra. Di antara sifat orang muttaqin, orang yang berinfak fis sarra wad dharra, waktu senang dan susah. Wal kadhimina al ghaidha, yang mampu menahan amarah. Wal afina 'anin nas. Sifat yang berikutnya adalah pemaaf terhadap manusia. Sekarang ini sikap yang paling susah dimiliki adalah sikap pemaaf. Kalaulah seandainya sikap ini dimiliki baik oleh orang awam sampai kepada pejabat-pejabat yang ada di atas, penguasa, niscaya negara kita ini akan baik. Tetapi kita sibuk dengan mencongkel-congkel kesalahan-kesalahan yang telah berlalu, membuat kita semakin sibuk. Tidak hal itu terselesaikan, juga kehidupan kita tidak terbina. Kenapa kita tidak mau memaafkan? Karena nggak ada faedahnya. Kalaupun dicongkel-congkel apa? Hanya menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga. Bahkan kalau dimaafkan, dibuka lembaran baru, mari kita bangun negara ini sebaik mungkin, itu lebih baik. Wal afina 'anin nas. Kecuali hak-hak memang hak-hak orang nyata diambilnya, dikembalikan kepada sahibnya, sudah. Tidak perlu diperpanjang-perpanjang. Wal afina 'anin nas. Sebaiknya kita, yaitu sikap inilah yang ya sehingga ketika seorang tidak memiliki sikap ini, membawa kekacauan baik di tingkat masyarakat di bawah ataupun di tingkat para elit-elit penguasa. Sikap pemaaf. Yang ada adalah dendam, ingin balas dendam. Nah, sikap-sikap inilah yang harus kita jauhi, baik kita sebagai orang mukmin, siapapun, kita harus memiliki sifat pemaaf. Oleh sebab itu, orang pemaaf, Allah pun akan mudah memaafkan kesalahannya. Al-jaza'u min jinsil amal.
Jadi balasan akan diberi oleh Allah dengan balasan setimpal. Maka mudah kita memaafkan orang lain. Tapi ini enggak. Jadi ketika orang persalahan kita selalu ingat, oh si anu pernah begini, karena pernah begini. Seharusnya kita cepat memaafkan supaya Allah juga semakin cepat memaafkan kesalahan kita dan keliruan kita. Disebut tawab, Allah Maha penerima taubat. Artinya bagaimana? Bertobat harus ikhlas kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Ada orang bertobat pergi ke kuburan kiai, ya kan? Ada katanya bertobat harus bermacam-macam, ada yang mandi taubat. Kalau orang sufi ada sistem taubatnya, kalau nggak salah itu dicambuk oleh gurunya. Karena saya pernah lihat di daerah saya itu, kalau katanya istilahnya taubat, hari taubat, itu ada taubat yang dimandikan oleh gurunya. Ini cerita langsung dari orang mengalami, itu katanya kalau bertobat itu sampai gurunya yang mandikan, walaupun perempuan. Itu celakanya mereka. Jadi bertobat ikhlas kepada Allah, bukan dengan cara-cara. Tidaklah bertobat itu harus dengan di bawah tangan kiai, juga tidak. Jadi kalau tidak tobat di hadapan kiai, tobatnya tidak terima. Ini sama dengan orang Nasara yang mereka mempunyai kursi iktiraf namanya. Apa namanya? Dosa pengakuan dosa. Ada namanya kursi pengakuan dosa bagi mereka. Jadi kalau mau bertobat, bayar dulu sekian, baru tobat kamu diterima. Tidak ada ini dalam Islam. Ajaran-ajaran ini adalah ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam. Bertobat, bainaka wa bainallah. Tobatlah sesungguhnya antara kamu dengan Allah. Tidak ada syarat-syarat tobat kecuali syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, an-nadam ala mafat. Menyesali perbuatan itu. Al-ikhla' anil dzam, meninggalkan dosa itu. Yaitu al-azam ala adam al-audah, yaitu bersungguh-sungguh berniat tidak akan kembali lagi melakukan. Hanya 3 ini saja. Yaitu pertama apa? Ikhla' anil dzam, betul-betul meninggalkan dosa itu. Kemudian apa? Itu an-nadam, menyesali perbuatan itu. Kemudian al-azam, bersungguh-sungguh berniat dalam hati tidak akan mengulangi hal itu. Nah, jika ada hak manusia dengan kita, yaitu mengembalikan hak manusia tersebut. Mengembalikan hak manusia tersebut. Jika dia masih hidup, jika dia sudah meninggal, kita infakkan dengan niat ini, infak si fulan, utang saya kepada dia, berikan. Sebenarnya diterangkan oleh para ulama. Ada bertobat dengan ghibah, bermacam-macam. Maka jika orangnya masih hidup, kita minta maaf, ya fulan, saya pernah menggibahkan engkau. Jika kita akan memahami, akan timbul fitnah. Jika kita minta maaf, lalu dia mungkin akan ngomong kepada orang, oh si fulan gini-gini, kita menyebut kebaikannya di majelis yang kita pernah menggibahkan di situ. Ini tobatnya orang-orang yang melakukan dosa seperti ini. Oleh sebab itu, susah apabila bertobat, apabila berhubungan dengan hak-hak manusia. Adapun hak Allah, Allah sangat mudah mengampuni, tapi dengan manusia kita sangat susah. Jadi oleh sebab itu berhati-hatilah kita, jangan sampai melakukan kezaliman terhadap orang lain. Innahu tawwab, maka kita katakan di syarat taubah harus ikhlas kepada Allah, bukan bertobat kepada selain Allah. Oleh sebab itu kalau Allah yang maha bertaubat, kenapa kita orang-orang pergi kadang-kadang katanya kalau mau bertobat harus pergi ke kuburan wali dulu, ziarah dulu, infak dulu sekian baru bertobat. Ini perbuatan-perbuatan yang menyelisih. Di sini oleh sebab itu Allah mengatakan tawab. Allah menyebutkan maha penerima taubat, artinya apa? Siapapun orangnya mau bertobat, apa saja bentuk dosanya, bahkan syirik sekalipun, diampuni oleh Allah. Apa saja dosanya, tawab. Siapapun orangnya, kaya, miskin, berpangkat, orang biasa, Allah akan terima. Tawab, maha penerima taubat. Dan apapun dosanya, diampuni oleh Allah. Ini tawab, makna dari taubat, makna penerima maha penerima taubat. Oleh sebab itu, maka kita katakan walaupun orang itu musyrik, mau dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Oleh sebab itu banyak kebanyakan para sahabat itu bekas-bekas orang musyrikin. Tetapi memang dosa syirik yang tidak diampuni apabila seorang tadi mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah dan dia tidak bertobat sebelum
meninggal. Adapun dosa selain syirik itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah hendak mengampuni, Allah ampuni, dan jika tidak, Allah azab dia seukuran dosanya. Jika dia beriman, ma'alu ilal jannah, penyudahannya tetap ke surga. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru aysyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa orang buat syirik terhadapnya dan mengampuni dosa selain syirik. Ini tawab. Apa pelajaran dapat kita ambil adalah kita bersifat selalu bertobat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diampuni dosanya yang telah berlalu maupun yang akan datang. Berapa kali beliau istighfar dalam sehari semalam? Fi ba'di majlis qala sahaba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaghfara fi majlis wahid aktsar min 70 marrah. Astagfirullah, astagfirullah. Kita yang sentiasa beriman dosa, istighfarnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis wahid, kata sahabat Rasulullah SAW. Dalam hadis lain, Rasulullah sendiri mengatakan, inni la astaghfiru fi kulli yaumin wa laila aktsar min 100 marrah. Kata Rasulullah sendiri menyebutkan dalam sabdanya, saya beristighfar dalam sehari semalam lebih dari 100 kali. Subhanallah. Oleh sebab itu, kita senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa banyak beristighfar kepada Allah. Apalagi di masa sekarang ini, dosa masuk kepada kita dari segala arah. Pandangan, ucapan, pendengaran, dan segala macamnya. Bacaan, semuanya merusak iman kita. Sepantasnya kita lebih banyak mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawab, Allah Maha penerima taubat. Dan juga nama Allah yang lain yaitu adalah Ghafur, Ghaffar. Jadi Ghafur, Ghaffar, yang artinya Maha Pengampun. Jadi oleh sebab itu hendaknya kita ketika kita mendengar nama Allah At-Tawwab yang Maha penerima taubat adalah ketika kita, kalau jangankan ya lillahi masalul a'la, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi kalau manusia ini kita tahu ini, orang ini kalau kita salah selalu memaafkan. Berani nggak kita minta maaf selalu kepada dia? Berani. Hatta orang tua kita, anak kita semuanya, atau siapapun, kalau orang ini senantiasa setiap minta maaf, dia kasih kita maaf. Ya, enggak apa-apa. Malahan dia menyayangi kita umpamanya. Ya. Bagaimana sikap kita? Seperti kita senang, ya. Di sini di nama Allah At-Tawwab menimbulkan sikap kita cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah. Allah sangat cinta kepada kita sehingga dia menerima taubat kita. Subhanallah. Jadi banyak sebetulnya pelajaran yang dapat dari Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah ini, yaitu di dalam diri seorang mukmin. Allah Tawwab, Maha penerima taubat. Ar-Rahim, oleh sebab itu karena sayangnya Allah terima taubat kita. Oleh sebab rahimnya Allah dengan Adam, diajarkan kalimat bagaimana supaya bertaubat. Ya, kemudian rahimnya lagi diterima taubatnya. Oleh sebab itu para ulama menerangkan di antara taubat Allah itu ada dua maratib, dua tingkatan. Pertama, taufiqullah litaubah. Jadi Allah memberikan taufik kepada orang ini, dia mau bertaubat. Kedua adalah qabulut taubah. Yang kedua ada diterimanya taubat orang tersebut. Jadi rahmat Allah. Diberi ya di dalam hatinya itu keinginan untuk bertaubat. Itu tartib ula. Tartib ansaniya yang kedua adalah diterimanya taubat orang yang mau bertaubat. Nah, ini merupakan rahmat Allah. Jadi ketika kita ini dibuka pintu hati kita oleh Allah untuk bertaubat, maka berarti Allah telah menurunkan rahmatnya kepada kita. Sebab itu ditutuplah nama, digandenglah nama ini, nama yang mulia ini, Tawwabur Rahim. Allah Maha penerima taubat, Maha penyayang dan hambanya. Sudah sering kita terangkan bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Pertama, Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Benar, Pak? Bagaimana? Ketika Allah menegur orang tua untuk membunuh anak-anaknya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlakin. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Dalam ayat lain min imlakin, karena jatuh miskin.
Wala taqtulu auladakum. Betapa banyaknya orang sekarang membunuh anaknya karena tidak alasan, tidak mampu, karena masa depan anaknya hitam segala macam katanya, dibunuh anaknya. Bukan 1, 2, 3 kita dengar, kita baca orang membunuh anaknya, malah ada yang membunuh anaknya 3 orang sekaligus, semua anaknya dibunuh dengan alasan nggak mampu membiayai sekolah dan segala macamnya. Subhanallah. Allah lebih cinta kepada kita daripada orang tua kita. Apakah kita, bagaimana sikap kita kepada Allah? Bahkan Allah kita katakan cinta kepada kita daripada kita mencintai diri kita. Benarkah begitu? Mana firman Allah yang menyatakan? Kata Allah, wala tulqu biaidikum illa tahluka. Jangan kalian mencampakkan diri kalian, membawa diri kalian ke dalam kebinasaan. Karena itu Allah menunjukkan kepada kita hal-hal yang membinasakan diri kita. Ini kasih sayang Allah kepada kita. Ditunjukkan makanan-makanan yang merusak kita, ditunjukkan perbuatan-perbuatan yang merusak jiwa kita, yang merusak akhlak kita, yang merusak kehidupan kita. Oleh sebab itu ini adalah kasih sayang Allah kepada kita. Sayang daripada kita kepada diri kita. Coba bayangkan. Oleh sebab itu kata Allah, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah itu sangat kasih kepada kalian. Betapa banyaknya orang bunuh diri, tidak mengasihi dirinya. Allah lebih cinta kepada manusia daripada manusia kepada diri manusia itu sendiri. Subhanallah. Betapa maha rahimnya Allah dengan kita. Sekarang apa yang dapat kita miliki? Apa yang telah kita syukuri nikmat Allah yang begitu besar kepada kita? Kita katakan di antara pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari nama Rahim, nama Allah yang Maha Pengasih, dan juga kita telah membedakan antara Rahman dengan Rahim, tapi pertama adalah menimbulkan sikap apa dari kita? Kasih sayang hendaknya dalam diri kita itu tertanam. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Berkuasa, kasih kepada hambanya. Justru kekayaan yang kita miliki hanyalah atas pemberian Allah. Kenapa kita selalu sombong dan congkak kepada manusia? Tidak kasih kepada orang fakir miskin. Timbulkanlah sikap kasih sayang dalam diri kita. Oleh sebab itu kata Rasulullah SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah orang di bumi, niscaya akan mengasihi engkau orang yang dilah. Tak beda, tak sama orang yang mengasihi. Kalau di dunia, orang kita mengasihi orang lain itu manusia biasa. Kita mendapat kasih dari Allah. Oleh sebab itu dalam hadis lain kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Tidak telah masuk golongan kami, artinya orang-orang yang beriman sempurna imannya, orang yang tidak mengasihi orang-orang kecil kami dan tidak menghormati orang-orang dewasa. Oleh sebab itu, hendaknya kita memiliki sifat kasih, pemaaf kepada manusia. Kemudian kita katakan bahwa dalil rahimnya Allah, sering kita katakan dalil wajibnya mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Kalau Allah begitu kasihnya, kenapa kita masih minta kasih kepada selain Allah? Kenapa kita masih meminta rahmat kepada selain Allah? Apalah artinya kita minta kepada pohon-pohon, batu-batu, apakah itu lebih kasih? Apa yang dapat diberi oleh mereka batu-batu dan pohon-pohon benda mati ini? Atau kepada kiai-kiai yang telah mati, wali-wali yang telah mati, apa yang dapat diberi oleh pada kita? Jangankan setelah mati, waktu hidup saja belum tentu dia bisa mengasihi kita. Kalaupun dia bisa mengasihi, berapa batas kasih yang bisa dikasihkannya? Paling-paling kita katakan ngasih 2 kali, 3 kali, 4 kali kamu minta terus katanya kan? Kenapa masih kita menyembah selain Allah, berdoa kepada selain Allah? Minta kepada Allah, pasti dikasih. Rahim, sangat kasih kepada makhluknya. Jangan pergi minta kasih kepada selain Allah. Mintalah kasih kepada Allah, orang yang Maha Pengasih. Kalau manusia orangnya kasihnya terbatas, juga pilih kasih. Adapun Allah tidak, siapapun kita. Allah Maha Pengasih dengan kita. Itulah beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat yang pendek ini. Oleh sebab itu, wa qauluhu ta'ala innahu tawwabur rahim, ay yatubu ala man taba ilaihi wa anab.
Allah menerima taubat orang yang mau bertobat dan kembali kepadanya. Wa hadza min rahmatihi bi 'abdihi. Oleh sebab itu digandenglah nama Allah At-Tawwabur Rahim dalam banyak ayat sekali. Ghafurur Rahim, ya kan? Tawwabur Rahim ini banyak sekali karena dari kelaziman rahmat Allah adalah diterimanya taubat orang mau bertobat. Sebagai bukti kerahiman Allah dengan kita, diterimanya taubat kita, diberinya tuntunan kepada kita bagaimana cara bertaubat. Subhanallah. Ini apakah kita masih lari dari Allah? Allah yang begitu membentang rahmatnya kepada kita, yang membuka pintu taubatnya senantiasa kepada kita, tidak ditutup kecuali dengan dua hal. Pertama, apabila nafas kita sudah sampai di kerongkongan atau matahari terbit dari barat. Kemudian firman Allah, "Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun." Ketika itu Allah berfirman kepada iblis, Adam dan Hawa, turunlah kalian dari surga itu jami'an, seluruhnya. Jadi artinya turun ke mana? Ke bumi. Para ulama menyebutkan di sini ada ihbitu dua kali kan? Sebelumnya juga ada ihbitu. Jadi ayat sebelumnya juga ada ihbitu. Jadi qul nahbitu minha jami'an. Kalau yang sebelumnya apa bunyi ayatnya? Ini ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Kalau sini ihbitu. Kenapa dua kali? Di sini ada berapa pandangan mufassirin. Ada pendapat yang lain mengatakan karena turunnya Adam itu dua kali. Pertama dari sorga ke langit, yang ke dunia, dari dunia baru ke bumi. Tapi pendapat ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Karena di ayat yang lain disebutkan, di ayat yang pertama tadi disebutkan qul nahbitu minha jami'an. Jadi walakum fil ardi mustaqar. Artinya perintah ini turun pertama tadi sudah langsung ke bumi. Oleh sebab disebutkan walakum fil ardi mustaqar. Maka itu lemah pendapat ini mengatakan bahwa Adam itu pertama turun ke bumi, baru ke langit dunia, baru ke bumi. Karena dari ayat pertama tadi ihbitu tadi sudah langsung disebutkan walakum fil ardi mustaqar. Nah, tetapi ulama yang mengatakan ada litakid. Ihbitu minha, mengingatkan bahwa mereka itu disuruh turun ke dunia ini, Adam, iblis dan Hawa, dan juga di sana ada riwayat menyebutkan adanya ular. Wallahu alam, saya tidak menemukan hadis sahih karena ada riwayat Israiliyat menyebutkan bahwa iblis itu masuk ketika iblis diusir oleh di surga, kemudian dia menjelma ke dalam surga sebagai ular. Wallahu alam, ini riwayat Israiliyat. Oleh sebab itu yang kita pegang hanya riwayat yang sahih saja. Ketika itu Allah berfirman, ihbitu minha, turunlah kalian dari surga itu seluruhnya. Fa imma ya'tiyanum, ketika kalian nanti di bumi akan datang kepada kalian petunjuk. Ini apa ini? Di antara kasih Allah kepada kita, sehingga kita tidak dibiarkan Allah terombang-ambing tanpa petunjuk waktu di dunia. Ini rahmat Allah kepada kita, kasih Allah kepada kita, sehingga Allah wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulullah. Allah tidak mengazab kita sampai adanya petunjuk datang kepada kita. Ini rahmat Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, kemudian dikatakan akan datang kepada kalian nanti petunjuk. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di sini artinya siapa yang mau mengikut petunjukku, maka dia tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa sedih. Di sini apa yang terdapat? Artinya walaupun di sini kabar, tetapi adalah tayataban al-amr, ada perintah. Artinya kalau datang petunjuk, ikutlah nanti. Ikutlah petunjuk tersebut supaya kamu tidak ditempa oleh rasa takut dan rasa sedih. Jadi tapi disifatkan di sini paman tabi'ah hudaya. Disifatkan ciri-ciri orang yang mendapat hidayah adalah dia itu tidak merasa takut, tidak merasa sedih. Ini di antara fa imma ya'tiyannakum minni huda. Hudan di sini disebutkan oleh para ulama di antara bi'risai rusul wa inzalil kutub. Yaitu petunjuk Allah ini berupa adalah dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya para kitab-kitab Allah. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mau mengikut petunjukku, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasa takut dan juga tidak akan merasa sedih. Takut dengan apa? Kata ulama di sini, la khaufun ala ma yaqdimuna alaihi. Mereka tidak akan takut ketika mereka akan menghadapi Allah.
ketika mereka telah meninggal menghadapi hari akhirat, mereka tidak takut. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut. Artinya apa? Kalau begitu orang-orang kafir takut akan menghadapi hari meninggal. Memang takut. Disebutkan dalam hadis ketika malaikat ruh yang mencabut nyawa itu ukhruji ila ghadabillah, kata malaikat itu, keluarlah hai nyawa ini dari tubuh yang keji ini kepada kemarahan Allah. Lalu nyawa ini rohnya itu yatafarat, jadi menyebar di seluruh tubuhnya. Kemudian ditarik rohnya itu oleh malaikat sebagaimana orang menarik sisir besi dengan ijuk gitu ya, sapu ijuk ditaruh. Begitu sulitnya keluar nyawa itu, sakit bukan main. Karena apa? Takut. Setelah keluar ini banyak rute-rute yang penuh dengan ujian. Mulai dari alam kubur, fitnatul kubur. Dan lebih syadid ini setelah fitnatul kubur adalah yaumul hisab. Terakhir adalah neraka. Adapun orang mukmin la khaufun alaihim. Oleh sebab itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan engkau. Ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan penuh keredaan. Wadkhuli jannati, gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang mukmin dia meninggal tidak akan merasa takut. La khaufun alaihim. Ini banyak sekali ayat seperti ini. Wala khaufun alaihim wa hum yahzanun. Ini banyak sekali ayat ditutup dengan seperti ini. Arti meringatkan kita apa ini? Perhitungkanlah saat kamu kembali. Jangan tertipu oleh dunia ini. Karena di ayat sebelumnya disebutkan apa? Mata'un ilahin, yaitu kesenangan yang pasti berakhir. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kamu di bumi itu hanya tempat tinggal dan kesenangan yang pasti berakhir. Nah, kalau berakhir kemana akhirnya? Oleh sebab itu, fala khaufun alaihim. Persiapkanlah. Jangan ketika berakhir kesenangan itu justru diakhiri juga dengan kesusahan, dengan rasa takut. Oleh sebab itu disifatkan di antara rasa takut ketika seorang orang yang berdosa di dalam kubur, azab kubur itu kan datang a'maluhu, yaitu amalnya datang bagikan seorang apa? Alam kubur yang tidak punya lampu, alam kubur yang begitu kelam, gelap semuanya, yaitu kalau orang-orang yang tidak beriman bagaimana keadaannya? Datanglah amalannya seperti rajulun su'ul wujuh, bentuknya yang ngeri, dengan bau yang sangat mengerikan lagi. Ma antal ladzi ja'a bisyarr wa wajuhuka ja'a bisyarr. Siapa engkau ini yang datang dengan sangat jelek sekali, dengan memberikan membawa kejelekan. Ana amaluk, saya ini amalanmu. Takut dia, penuh ketakutan, bentuk yang mengerikan, takut dia. Ditambah rasa takut, baunya bukan main lagi. Oleh sebab itu, jangan kalau kita gambarkan di dunia ya, duduk dekat tong sampah saja 5 menit, bagaimana kira-kira? Sudah nggak bisa bernapas kita, bahkan ada yang bisa pusing, ya kan? Ada yang bisa muntah-muntah. Bagaimana nanti di alam kubur yang menemani kita sampai datangnya hari kiamat, bentuk yang sangat menakutkan dengan bau yang sangat mengerikan. Subhanallah. Oleh sebab itu hendaknya ketika kita merasakan hal-hal ini, fala khaufun alaihim. Carilah peringkat, hendaknya kita digambarkan oleh Allah, orang-orang yang tidak akan takut ketika meninggal dan tidak akan menemui ketakutan di alam kubur. Walahum yahzanun, diterang para ulama, mereka tidak akan bersedih. Sedih ini adalah alamafat, diterangkan oleh para ulama, mereka tidak akan sedih terhadap apa yang mereka tinggalkan. Ya. Digambarkan oleh para ulama juga disebutkan ketika kebiasaan seorang di dunia itu nanti di waktu sakratul maut datanglah hal yang disenangi itu. Dan itu kenyataan banyak ya dalam orang-orang meninggal. Kalau biasa dia main remi, itu biasanya waktu dia sakratul maut, dia kadang-kadang seolah-olah main kartu. Jadi jangan harap sakratul maut itu kalimat la ilaha illallah itu dengan amal dimulai di sini, di dunia ini.
Ada seorang yang suka main musik, yang mendendang, itu datang dia waktu sakratul maut. Ada orang yang asyik dengan wanita, waktu sakratul maut itu datang kepada dia. Kenapa dia? Karena dia begitu cinta, dia ini adalah masa yang terakhir di dunia. Dia rindu untuk melakukan kemaksiatan itu. Sedih dia meninggalkan kemaksiatan dia. Walahumnya. Adapun orang-orang beriman, kekayaan apapun saja dia tidak sedih. Kenapa? Karena dia akan menemui yang lebih baik daripada apa sekarang ini. Jauh lebih senang dari apa yang ada sekarang ini. Oleh sebab itu dia nggak sedih dia. Walahum yahzanun. Jadi rasa takut dan rasa sedih itu adalah azab juga. Rasa takut dan rasa sedih merupakan azab juga. Ada orang ketika meninggal dia sedih. Sedih dia. Mas sedih karena tidak ada amalan. Ada sedih karena anak-anaknya nggak satu pun yang mungkin dapat mendoakannya. Karena ada anak sekolahnya ya insinyur semua, dokter semua, tapi nggak satu pun yang bisa sholat. Sedih dia. Kalau saya sudah meninggal, nggak nerima apa-apa dari anaknya lagi. Waktu di dunia wala tidak pernah dijenguk oleh anaknya. Setelah anaknya profesor, insinyur semacam, punya istri, punya rumah, nggak pernah melihat orang tuanya. Tapi sekarang mau meninggal pun, setelah meninggal nanti pun, pernahkah dia mungkin akan mengatakan Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira? Mampukah dia akan mendoakan orang tuanya? Sedih dia. Apa yang akan diterima nanti? Oleh sebab itu, sebelum masa kesedihan ini, mari kita berjuang, berbuat demi masa depan kita di akhirat kelak. Yaitu investasi yang tidak akan terputus adalah mendidik anak dengan anak yang soleh. Kata Rasulullah SAW, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal, terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara. Pertama apa? Sedekah jariyah. Dia punya harta, di dunia dia belikan pondok pesantren, dibangun rumah yatim, dibikinkan wakaf-wakaf untuk orang-orang memperjuangkan agama Islam. Atau waladun soleh yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakannya, ya, atau ilmu yuntafa'u bi, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi anak yang paling berhasil kita didik adalah ketika anak mampu nanti ketika kita meninggal, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma. Ini lebih baik daripada seonggok emas dikasih kepada kita nanti. Tapi ada sebagian kita justru malah setelah meninggal dapat kiriman apa? Bonus azab terus. Karena tidak pernah mendidik anaknya pendidikan Islam. Mendidik anak wajib. Mengajarkan salat wajib. Untuk dia mendapat ijazah SMA, SMP tidak ada wajib. Tapi mengajar dia bacaan-bacaan salat wajib bagi orang tua. Mengajar dia membaca Al-Quran wajib bagi orang tua. Tapi untuk menyekolahkannya ke sekolah favorit, menjadikan dia insinyur, doktor, semuanya enggak wajib. Tapi sekarang orang dengan anaknya apa yang ada? Untuk kursus bahasa Inggris 500.000, oke. Uang TPA 5.000 1 bulan, nunggak. Subhanallah. Inilah pandangan manusia terhadap hari akhirat. Hati-hatilah kita. Walahum yahzanun, jangan kita termasuk orang-orang yang sedih ketika sakratul maut. Walladzina kafaru, kemudian disebutkan ciri-ciri orang tidak mau mengikut. Kalau tadi disebutkan tentang targhib. Apa targhib? Yaitu memberikan harapan bagi orang yang mau mengikut petunjuk. Sekarang datang tarhib, yaitu peringatan bagi orang yang tidak mau menerima petunjukku. Walladzina kafaru, orang-orang yang kafir dengan Rasulku dan kitabku, wa kadzdzabu bi ayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami, apakah itu ayat kauniyah maupun ayat syar'iyyah, ayat-ayat Allah tentang kekuasaan Allah, ya seperti orang menyatakan ya bermacam-macam berbuat syirik kepada Allah, atau mendustakan ayat Allah yang syar'iyyah, tidak percaya dengan ayat Allah, mengatakan Al-Quran itu tidak asli lagi, atau mengatakan Al-Quran itu sudah kuno, atau mengatakan Al-Quran itu lebih porno, atau macam-macam perkataan. Wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar, mereka ini adalah penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Jadi walladzina kafaru, ini orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk, tidak mau mengikut Rasul
tidak mau mengikut petunjuk yang diberikan Allah, tidak mau beriman dengan kitab-kitab Allah, mendustakan ayat Allah, atau menyakiti orang-orang yang mau beriman dengan ayat Allah, ulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut, khalidun. Ini dalil bahwa orang-orang kafir kekal di dalam neraka. Di sana ada ahli-ahli yang sesat mengatakan, dan bahkan ada buku, apa judulnya? Ternyata neraka itu tidak kekal. Udah pernah baca enggak? Akhirat itu tidak kekal. Judulnya akhirat itu tidak kekal. Ini orang bohong dan pembohong, tukang bohong, dan orang yang tidak mengerti Islam, jahil, gitu. Karena dalil-dalilnya semuanya nggak masuk, nggak. Karena asalnya dia belajar Islam tidak pada ulama, sehingga ayat-ayat yang mutasyabihat bagi dia menjadi, sedangkan ayat yang nyata tidak diambil oleh dia. Kenapa? Tinggalkan ayat mutasyabihat, ambil ayat yang nyata. Karena dia belajar umpamanya mada masamawati wal ard, karena disebutkan bahwa al-surga itu dikekal di dalam surga selama langit dan bumi. Baginya kalau begitu umur surga, ilmu akhirat itu hanya selama umur langit dan bumi. Karena dia tidak belajar. Apa maksud mada masamawati wal ard? Di sini menunjukkan kekekalan ahli surga itu berdasarkan masyiatullah, bukan mereka itu memiliki kekekalan sebenarnya sifat Allah. Kekalnya ahli surga sebenarnya kita pelajari dalam pelajaran kita atau hawiyah, kekalnya ahli neraka itu karena Allah memberikan kepada mereka. Bukan berarti mereka itu kalau kekal sama sifatnya mereka dengan Allah, kekal juga, tidak. Begitu. Kemudian juga ayat-ayat menjadi dalil juga, ayat-ayat lain. Mereka berkata, saya lupa dalil-dalil lain yang diungkapkan oleh syubhat-syubhat yang disebutkan dalam bukunya itu. Yang jelas, ini orang tidak mengerti apa itu isi Al-Quran. Khalidina fiha. Ya, bahwa orang kafir itu kekal di dalam neraka tersebut. Karena sekarang, khususnya pada dosen-dosen, agama Islam, dokurum Islam itu memahami bahwa orang kafir itu tidak kekal dalam neraka, kata mereka. Tidak kekal. Pasti akhirnya juga akan masuk neraka. Ini pemahaman mereka banyak sekarang. Bahkan di mana-mana pernah dengar ceramah semacam itu mereka. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Kata mereka enggak kekal orang kafir di neraka. Ini sedangkan Allah katakan khalidina, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka tersebut. Dan banyak lagi ayat-ayat kalau kita akan kupas juga, seperti hadis yang sahih sekali adalah ketika sebutkanlah hadis Rasulullah SAW, ketika ahlun nar telah menempati mereka tempat mereka, ketika ahlus surga telah menempati tempat mereka di surga, dan ahlun neraka telah menempati mereka tempat mereka di neraka, lalu ja'abil maut, Allah menjadikan kematian itu seekor kibas. Karena Allah mampu menjadikan apa saja. Mau menjadikan manusia seperti kibas, menjadi seperti Korea, kira mampu Allah menjadikan. Kata mereka, maut itu kan a'rad, sifat, tidak mungkin dijadikan binatang, gitu. Tapi Allah menjadikan, Allah qadir ala kulli syai'. Allah disebutkan dalam hadis tersebut, Allah diumpamakan kematian itu sebagai mana kibas, lalu disembelih di antara surga dan neraka. Ya ahlul jannah, hayatun bila maut. Wahai ahlu surga, kalian akan hidup selama-lamanya, tidak akan lagi mati. Dipanggil pula ahlu neraka, hayatun bila maut. Kalian kekal di dalam neraka, tidak akan keluar-keluar lagi. Disembelih kematian itu. Ini dalil, banyak sekali dalil-dalil tentang bahwa kekal, bahwa ayat Al-Quran jelas mutawatir, jelas orang kafir itu kekal di dalam neraka. Jadi oleh sebab itu, semakin termotivasilah kita ingin mendalami ayat-ayat Allah, mengenal ajaran Islam ini, ketika banyaknya berbagai macam bentuk pemikiran dan pandangan yang menyimpang dari wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Jadi mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk senantiasa dan istiqamah dalam akidah yang benar, dan diberi oleh Allah ilmu yang benar, dan beramal dengan ilmu tersebut. Senantiasa kita dijaga dari berbagai pemikiran-pemikiran yang menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala mukhbir amma anzara bihi Adam wa zawjatahu. Allah berfirman ketika memberitakan tentang ia memberi peringatan terhadap Adam dan istrinya.
Lanjutkan, Allah berfirman memberitakan tentang apa yang Allah peringatkan terhadap Adam dan istrinya dan iblis ketika Allah menurunkan mereka dari surga. Jadi wal murad hurriyatul jami', yaitu yang dimaksud adalah keturunan baik iblis dan keturunan Adam maupun keturunan iblis. Annahu sayunazzilul kitab, bahwa Allah sayunzilul kitab, sayunzilul kutub, bahwa Allah akan menurunkan kitab-kitab. Wa yab'atsur rasul, jadi wa yab'atsur rusul, dan dia Allah juga akan mengutus para rasul, wal bayinat wal bayan, keterangan-keterangan dan penjelasan. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikut petunjukku, kata Allah, aiman akbala ala ma unzilat minal kutub, mau menerima apa yang diturunkan dari kitab-kitab Allah, wa ursilat bihi rusul, yang diutus dengannya para rasul, fala khaufun alaihim, mereka tidak akan merasa takut, ai fima yastakbilunahu, yaitu tentang apa yang akan mereka hadapi, min amril akhirah, tentang apa yang akan menghadapi dari urusan-urusan akhirat, mereka tidak takut. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak akan merasa sedih, ala ma fatahum min umuri dunya, terhadap apa yang mereka tinggalkan dari urusan dunia, atau apa yang tidak mereka tercapai dari waktu kehidupan dunia. Dia tidak sedih ketika dia tidak jadi diangkat jadi pegawai, dia tidak sedih ketika dia tidak jadi diangkat sebagai direktur atau apa semacamnya. Dia tidak sedih karena tidak sukses dalam berdagang segala macamnya, karena dia justru akan menemui kebahagiaan yang lebih abadi dan lebih baik dari apa yang ada di dunia. Kama qala ta'ala surat Thaha, simana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, qala bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu, wahai kata Allah, turunlah kalian keduanya dari surga tersebut seluruhnya, sebagian kalian terhadap bagian lain adu, saling akan menjadi musuh. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, maka adalah kalanya akan datang kepada kalian dariku petunjuk. Paman tabi'a hudaya, siapa yang mau mengikut petunjukku, fala yadhillu wa la yashqa, tidak akan sesat juga tidak akan sengsara. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, mereka itu adalah penghuni neraka yang mereka kekal di dalamnya. Ai mukhalladuna fiha, mereka kekal di dalamnya, la mahida lahum, tiada tempat lari bagi mereka, anha wala mahisa, tidak ada tempat lari atau tempat bersembunyi. Aurad Ibnu Jarir hahuna haditsan bisanad muttasil ila Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ibnu Jarir menyebutkan sebuah hadis dengan sanad yang disampaikan kepada sahabi, yaitu seorang sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, alladzina hum ahluha, yaitu yang mereka menjadi penghuni neraka itu, fala yamutuna fiha, mereka tidak mati di dalamnya, wala yuhyuna, dan juga tidak hidup, artinya hidup yang senang. Mereka hidup di azab malah, tapi maksudnya walahyuna, kehidupan yang namakan hidup itu artinya kan hidup senang dan hidup yang selamat dari berbagai sengsara. Jadi dalam surat Al-A'la disebutkan apa bunyinya? La yamutu fiha wala yahya. Mereka juga tidak mati juga tidak hidup, artinya apa? Selalu melalui alami siksaan. Oleh sebab itu, fala yamutuna fiha, mereka tidak mati dan wala yahya, mereka tidak hidup, artinya hidup yang hidupnya terlalu tersiksa dalam azab. Walakin aqwaman asabatuhumun nar bi khatayam, tetapi ada orang-orang yang beriman yang mereka itu ditimpa oleh azab neraka bi khatayahum, dengan sebab dosa-dosanya. Orang mukmin yang berdosa, bukan orang kafir maksudnya. Ini ashabul kabair atau ashabul dzunub. Adapun orang-orang mukmin yang berdosa, kalau dia masuk surga, masuk neraka, kalau tidak mendapat ampunan dari Allah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, selain orang-orang kafir atau orang mukmin yang melakukan dosa, apapun bentuk dosanya yang penting tidak syirik dan tidak kufur kepada Allah, maka dia mendapat ampunan dari Allah Subhanahu, ayat yang kita bacakan tadi. Nah, kalau dia tidak mendapat ampunan, dia akan diadab dalam neraka sesuai dengan dosanya. Kemudian setelah terhapus dosanya, dia akan masuk ke dalam surga. Imma dengan syafaat atau dengan terhapusnya dosa-dosanya. Ini disebutkan dalam hadis ini. Adapun orang-orang mukmin yang ditimpa aqwaman asabat nar, yang ditimpa oleh azab neraka bi khatayam, dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, fa amatatuhum imata, mereka itu mati, artinya diazab imata. Mereka itu mati
dengan sekejap, yaitu hatta idza saru fahman. Apabila mereka setelah menjadi abu, jadi azna fi syafa'ah, Allah memberikan izin kepada orang-orang untuk memberi syafaat, imma kepada keluarganya yang soleh, atau kepada nabi, atau kepada siapa saja yang berhak memberi syafaat. Jadi oleh sebab itu nanti mereka akan mendapat syafaat. Diriwayatkan dalam hadis lain, mereka dimasukkan dalam naril haya namanya, yaitu dicelupkan dalam sungai kehidupan tersebut, mereka tumbuh seperti tar, kemudian mereka tumbuh sebagai manusia biasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya, yaitu dari hadis Syu'bah an Abi Salamah bihi, yaitu dari Abi Syu'bah dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Inilah berapa pelajaran dapat kita ambil ayat yang pendek ini, bahwa yang mana kita hendaknya dalam memahami ayat Allah menimbulkan asar atau bekas dalam diri kita, tidak hanya sekadar kita baca-baca tanpa kita memahaminya. Ini ada ungkapan bagaimana dan jin dan iblis. Di antara pelajaran di sini adalah keturunan iblis, yaitu jin, yaitu wakana minal jin. Bahwa kemarin kita sebutkan jin, perbedaan antara jin, syaitan, iblis, apa kemarin? Ada 3. Iblis, jin, syaitan. Apa perbedaannya? Iblis adalah abul jin. Sebagaimana Adam abul bashar, iblis. Nah, jin adalah makhluk yang diciptakan dari apa? Bunga api. Nah, adapun syaitan ini adalah sifat. Setiap yang ingkar dari jin ataupun dari manusia itu namakan syaitan. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal jinna wa ins." Demikianlah kami ciptakan jadikan bagi setiap rasul itu, setiap nabi itu musuh-musuh dari golongan syaitan dari jin, golongan jin, dan syaitan dari manusia. Syaitan, apa kita katakan? Ada dari jin dan ada dari manusia. Syayatul ins wa syayatul jin. Syaitan manusia dan syaitan. Sebab itu kata ulama kadang-kadang menghadapi syayatul ins, jin, menghadapi syaitan dari jin lebih mudah dari menghadapi syayatul ins, dari syaitan manusia. Syaitan dari jin, kalau kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim atau kita baca ayat-ayat Allah, dia pergi dari kita. Tapi kalau syaitan dari manusia, sulit. Ya kan? Ini di antara faedah disebutkan nih. Fi hadhil ayat, berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, mengatakan Sa'di, dalam ayat ini dan lain-lainnya, inqisamul khalqi minal jinni wal insi, terbaginya makhluk itu ada golongan dari jin dan manusia, yaitu bahwa jin dari golongan jin dan manusia terbagi kepada golongan ahlus sa'adah wa ahlus syaqawa. Ada yang menjadi itu orang-orang yang bahagia dan menjadi orang-orang yang apa? Orang yang sengsara. Jadi jin itu seperti manusia, dia wajib beribadah kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang soleh dan juga ada yang toleh. Ada yang taat, ada yang durhaka. Oleh sebab itu kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jin itu diwajibkan beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu disebutkan oleh mu'allif di sini, ayat ini ketika Allah bercerita tentang kisah iblis dan Adam di sini disebutkan bahwa keturunan jin dan keturunan manusia itu terbagi, ada yang ahlus syaqawa, ahlus sa'adah dan ahlus syaqawa. Ada yang menjadi orang-orang yang bahagia dan ada orang yang menjadi orang-orang sengsara. Wa fiha sifatul fariqain, dan juga di dalam ayat ini atau ayat yang seumpamanya menyebutkan sifat-sifat kedua kelompok. Apa ciri ahlus syaqawa, apa ciri ahlus sa'adah, apa ciri ahlus syaqawa. Apa ciri orang-orang bahagia, apa ciri orang-orang yang sengsara. Kemudian wal a'mal al mujibah lidzalik, dan juga perbuatan-perbuatan yang dapat membawa kita termasuk kelompok orang bahagia, atau menyebutkan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menyerumuskan kita ke dalam kelompok orang yang sengsara. Jadi itulah tujuan ayat-ayat yang kita bacakan, kisah Adam dengan iblis, semuanya itu kita ambil pelajaran bagaimana sifat orang yang selamat, bagaimana sifat orang yang mendapat azab. Wa annal jinna kal ins, bahwa jin itu adalah seperti manusia, fit thawab wal iqab, dalam hal mendapat pahala maupun dapat iqab. Kama annahum mithluhum fil amri wan nahi, demikian pula
sama kedudukan jin dan manusia itu di segi perintah dan larangan Allah. Kemudian, baiklah, kita cukupkan sampai ini saja. Itulah sedikit pelajaran-pelajaran dapat kita ambil yang mulia ini. Dimana kita sudah sering kita katakan bahwa di antara golongan jin sebenarnya golongan manusia. Di antara mereka ada sufi, juga ada mu'tazili, dan macam-macam. Juga ada bermacam-macam jin itu. Seperti manusia, kelompok-kelompoknya. Juga ada bermadzhab Syafi'i, juga bermadzhab Maliki, begitu. Sebagaimana manusia ini berdasarkan beberapa buku yang kita baca tentang jin, Lu'lu' wal Marjan, ini macam-macam, banyak buku. Suyuti juga ada mengarang sebenarnya Alam Jin wa Syayatin, karangan Umar Ashkar, juga Ahkamul Jin wa Syayatin. Banyak karangan ulama-ulama yang menceritakan bagaimana, di antara dalil jelas kita katakan tadi bahwa jin termasuk diperintah untuk beribadah kepada Allah sebagaimana manusia. Dalilnya itu tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Juga ayat-ayat yang umum, karena jin itu juga diancam dengan azab Allah, ya kan? Iblis diancam dengan azab Allah, artinya dia juga diperingatkan supaya mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalil-dalil yang seperti surat jin, dan juga seperti perkataan jin ini pada kaumnya ketika mereka telah mendengar diutusnya Nabi Muhammad SAW. Allahu a'lam, itulah yang dapat kita sampaikan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi ana yang menyampaikan dan juga bagi antum yang mendengarkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi ikhwan yang ingin bertanya, kita persilakan. Mana yang dapat kita jawab, kalau tidak ya kita undur jawabannya.